Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Komandra Wira Saputra. Pada kesempatan ini, saya dan kedua rekan saya akan menyampaikan materi presentasi chapter 11 beta yang akan saya jelaskan sendiri, dan yang kedua chapter 12 yang tentang beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Mariam Agustin. Dan yang terakhir, chapter 14 CAPM yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Mbak Martiana Riawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan memulai presentasi. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas tentang modeks indeks tunggal yang dipresentasikan oleh presenter sebelumnya. Pada bab sebelumnya, beta digunakan untuk menghitung return ekspektasian sekuritas, varian return sekuritas, kovarian return antara sekuritas, return portofolio, dan varian portofolio. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, beta juga dapat digunakan di model CAPM untuk return ekspektasian yang akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Mbak Martiana Riawati. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang bermacam-macam bentuk beta, yaitu beta pasar, beta akuntansi, beta fundamental. Beta sendiri adalah pengukuran risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portfolio relatif terhadap risiko pasar. Beta merupakan suatu pengukuran volatilitas return suatu sekuritas atau return portfolio terhadap return pasar. Volatilitas sendiri merupakan fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut dikatakan bernilai 1. Beta sama dengan 1 berarti menunjukkan jika return pasar bergerak naik, maka return sekuritas atau portofolio juga akan bergerak naik, mengikuti besarnya kenaikan dari return pasar. Begitu juga sebaliknya, jika return pasar turun, maka return sekuritas dan portofolio akan menurun. Mengetahui beta dari suatu sekuritas atau portofolio merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Mengapa beta penting? Karena beta suatu sekuritas dapat menunjukkan risiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena diversifikasi. Untuk menghitung beta portofolio, kita memerlukan mengetahui beta dari masing-masing sekuritas, karena beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari masing-masing sekuritas. Untuk cara perhitungan dari beta portofolio akan saya jelaskan pada slide selanjutnya, sedangkan beta untuk suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis akan digunakan untuk mengestimasikan beta masa depan. Elton dan Grover pada tahun 1919, beta historis mampu menyediakan informasi tentang beta masa depan. Beta historis dapat dihitung menggunakan data pasar, menggunakan return sekuritas dan return pasar yang disebut dengan beta pasar. Data akuntansi menggunakan laba perusahaan dan laba indeks pasar yang disebut dengan beta akuntansi, dan yang ketiga data fundamental menggunakan variabel fundamental yang disebutkan dengan beta fundamental. Berikut penjelasan yang mendalam tentang perhitungan dari beta pasar, beta akuntansi, dan beta fundamental. Beta pasar dapat diestimasikan dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya 60 bulan atau return bulanan, atau 150 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear, maka beta dapat diestimasikan secara manual dengan cara memplot garis di antara titik-titik return atau dengan teknik regresi. Terdapat dua cara yang dapat diterapkan dalam menghitung beta pasar, yaitu dengan cara manual atau dengan teknik regresi. Menghitung beta dengan cara manual 11.1 beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Buat diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap periode yang sama. Tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurang 7,5% atau 8 kurang 4 sama dengan 1,5. Selain menghitung dengan secara manual, beta juga dapat dihitung menggunakan teknik regresi. Persamaan regresi yang dihasilkan dari data time series akan menghasilkan koefisien beta yang diasumsikan akan stabil dari waktu ke waktu selama periode observasi. Jika beta bersifat stabil, maka semakin lama periode observasi yang digunakan akan menghasilkan perhitungan beta yang semakin baik. Namun, jika periode observasi terlalu lama akan menghasilkan beta yang kurang tepat, karena pada dasarnya beta sendiri dapat berubah dari waktu ke waktu. Bogu 1972 dan Gonedes
1973, periode observasi yang paling optimal untuk return bulanan adalah 60 bulan. Terdapat dua model yang dapat digunakan untuk menghitung beta menggunakan teknik regresi, yaitu model indeks tunggal yang sudah dijelaskan oleh presenter sebelumnya dan CAPM yang akan dijelaskan lebih mendalam oleh presenter selanjutnya, yaitu Mbak Marjana. Jika menghitung regresi menggunakan model indeks tunggal, dapat dihitung menggunakan persamaan return sekuritas ke I sama dengan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar ditambah beta sekuritas ke I dikali return portofolio pasar ditambah kesalahan residual. Untuk menghitung beta dengan teknik regresi dapat dilakukan menggunakan regresi return sekuritas sebagai variabel dependen dan return pasar sebagai variabel independen. Jika menghitung regresi menggunakan model CAPM, dapat dihitung menggunakan persamaan return sekuritas ke I sama dengan return bebas resiko ditambah beta sekuritas ke I dikali return A dikurang return bebas resiko ditambah kesalahan residual. Namun, untuk mengaplikasikan model CAPM ini ke persamaan regresi, maka nilai dari RBR perlu kita pindahkan dari kanan ke kiri, sehingga didapat persamaan sebagai berikut. RI kurang RBR ditambah beta dikurang RM dikurang RBR ditambah kesalahan residual. Berdasarkan persamaan di atas, variabel dependen persamaan regresi adalah RI dikurang RBR, sedangkan variabel independen persamaan regresi adalah RM dikurang RBR. Sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya bahwa untuk menghitung beta menggunakan teknik regresi model indeks tunggal, bahwa return sekuritas A atau RA sebagai variabel dependen dan return pasar RM sebagai variabel independen. Berdasarkan hasil regresi dengan model indeks tunggal diperoleh beta sebesar 1,43455. Itu sudah saya tandai kuning. Berbeda dengan model CAPM, perhitungan regresi memerlukan data return bebas risiko. Lalu dari return sekuritas RA dikurangi return bebas risiko dan return pasar dikurangi dengan return bebas risiko, sehingga kita memperoleh variabel dependen persamaan regresi adalah RI dikurang RBR, sedangkan variabel independen persamaan regresi adalah RM dikurang RBR. Berdasarkan hasil regresi dengan model CAPM diperoleh beta sebesar 1,068792. Secara definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa beta merupakan pengukuran volatilitas antara return sekuritas dengan return pasar. Jika volatilitas diukur dengan kovarian, maka menghasilkan kovarian return sekuritas ke I dengan return pasar adalah sebesar sigma IM. Jika kovarian dihubungkan relatif terhadap risiko pasar adalah sigma kuadrat M, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Beta I sama dengan sigma IM dibagi dengan sigma kuadrat M. Berdasarkan pada tabel halaman 472, maka dapat dihitung sebagai berikut. Beta I sama dengan sigma IM dibagi sigma kuadrat M sama dengan 23,275 dibagi 16,225. Nah, maka menghasilkan 1434515. Besar beta yang diperoleh yaitu sebesar 1,434515 sama dengan beta yang dihitung dengan menggunakan teknik regresi model indeks tunggal. Perhitungan beta akuntansi dapat menggunakan laba perusahaan sebagai ganti dari return beta akuntansi secara manual dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Beta akuntansi sekuritas ke I sama dengan kovarian antara laba perusahaan ke I dengan indeks laba pasar dibagi varian dari indeks laba pasar. Indeks laba pasar dapat dihitung menggunakan rata-rata laba akuntansi untuk portofolio pasar. Sedangkan untuk perhitungan beta akuntansi menggunakan teknik regresi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Perubahan laba akuntansi perusahaan ke I untuk periode ke T sama dengan intercept ditambah dengan parameter regresi merupakan estimasi untuk beta akuntansi dikali dengan perubahan indeks laba pasar untuk periode ke T ditambah kesalahan residual. Berdasarkan tabel yang ada, maka perhitungan dengan cara manual sebagai berikut. HA sama dengan kovarian EA EM dibagi dengan VAR EM sama dengan 1,368333 sama dengan dibagi 1,590028 sama dengan menghasilkan 0,860572. Begitu juga dengan HB dan HC menghasilkan yang HB 0,990077 sedangkan yang HC 1,149351.
Sedangkan untuk perhitungan beta akuntansi menggunakan teknik regresi, maka diperoleh dengan beta akuntansi sebesar 0,754153. Untuk menghitung beta fundamental dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. BI sama dengan A0 ditambah A1 X1I tambah A2 X1 X2I tambah AN XNI tambah EI. Jika akan menghitung beta fundamental menggunakan 7 variabel fundamental, maka persamaan sebagai berikut. BI yang sama dengan beta pasar perusahaan ke I, A0 ditambah AI, dividend payout, ditambah A2, asset grow, ditambah A3, leverage, ditambah A4, liquidity, ditambah A5, asset size, ditambah A6, earning variability, ditambah A7, A beta, yaitu accounting beta, ditambah residual error, kesalahan residu. Beta return pasar dan beta fundamental memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berikut kelebihan dan kelemahan masing-masing, yaitu kelebihan beta return pasar, beta ini mengukur respon dari masing-masing sekuritas terhadap pergerakan pasar. Sedangkan kekurangan beta return pasar tidak langsung mencerminkan perubahan dari karakteristik perusahaan karena beta pasar dapat dihitung berdasarkan hubungan antara pasar yang merupakan perubahan dari harga saham dengan return pasar dan tidak dihitung berdasarkan data karakteristik perusahaan. Sedangkan kelebihan beta fundamental, beta secara langsung berhubungan dengan perubahan karakteristik perusahaan karena beta ini dihitung menggunakan data karakteristik tersebut. Kekurangan beta fundamental, variabel karakteristik perusahaan punya efek terhadap beta fundamental yang sama untuk semua perusahaan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang telah diungkapkan pada tahun 1975, Rosenberg dan Martin menggabungkan data return pasar dan data karakteristik perusahaan untuk menghitung beta. Dengan dilakukan pergabungan ini, diharapkan kekurangan dari masing-masing perhitungan beta dapat teratasi dan menghasilkan perhitungan beta di masa mendatang dengan lebih akurat. Terakhir, beta portofolio dapat dihitung dengan cara-cara rata-rata tertimbang berdasarkan proporsi dari masing-masing individual sekuritas menggunakan rumus sebagai berikut. Beta portofolio P sama dengan sigma N I sama dengan 1 W proporsi sekuritas ke I dikali beta individual sekuritas ke I. Beta portofolio umumnya lebih akurat dibandingkan beta tiap-tiap individual sekuritas karena beta individu sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Padahal pada kenyataannya beta individual akan terus mengalami perubahan, sehingga beta portofolio akan meniadakan perubahan beta individual sekuritas dengan perubahan beta individu sekuritas lainnya. Beta individual sekuritas tidak akan pernah lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak, sehingga dengan pembentukan portofolio akan mengurangi kesalahan acak karena kesalahan suatu sekuritas akan ditutupi dengan kesalahan sekuritas lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mariam Agusti. Baiklah, selanjutnya saya Mariam Agusti akan mempresentasikan bab 12 yang berjudul beta disesuaikan dan beta untuk fase modal berkembang. Di sini saya akan membahas tentang ketepatan beta historis, menyesuaikan dengan prediksi beta, dan mencair beta untuk pasar modal berkembang. Langsung saja saya masuk ke pembahasan pertama, yaitu ketepatan beta historis. Nah, untuk melihat ketepatan dari beta historis, kita gunakan pengujian terhadap hubungan antara beta dari waktu ke waktu yang dilakukan Levy dan Blume. Nah, data yang digunakan adalah data historis selama periode Juli 1954 sampai dengan Juni 1961 dan periode Juli 1961 sampai dengan Juni 1968. Bisa kita lihat pada tabel berikut, Levy dan Blume menghitung beta untuk 8 macam portofolio. Kemudian, portofolio yang dibentuk terdiri dari 1 sekuritas, 2 sekuritas sampai dengan 50 sekuritas. Dan koefisien korelasi antar beta dapat dilihat, yaitu korelasi terendah 0,60 dan tertingginya 0,98. Artinya, beta historis memiliki hubungan dengan beta masa datang. Jadi, hubungan ini akan semakin kuat untuk beta yang mempunyai banyak sekuritas di dalamnya, dan kesalahan akan semakin kecil sehingga beta portofolio pun akan semakin stabil dari satu periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya, menyesuaikan dan memprediksi beta. Blume 1971 menyajikan bukti bahwa estimasi beta cenderung mengarah ke nilai 1 dari satu periode ke periode yang lain. Artinya, nilai beta yang kurang dari 1 akan naik dan beta yang lebih dari 1 akan turun.
menuju nilai rata-ratanya, tidak menggunakan bobot yang sama tetapi tergantung dari besarnya ketidakpastian dari beta. Nah, ketidakpastian ini bisa kita ukur dari varian nilai-nilai beta di dalam sampel. Jadi, semakin besar variannya, semakin besar pula kemungkinan berbeda dari nilai-nilai rata-rata. Selanjutnya, beta untuk pasar modal berkembang. Nah, sudah dikatakan sebelumnya, beta untuk pasar modal itu bisa disesuaikan karena perdagangan tidak sinkron. Terjadi di pasar yang salah satu perdagangan yang terjadi atau yang disebut pasar tipis atau thin market, dan ini merupakan ciri dari pasar modal yang tidak berkembang. Nah, di pasar modal yang tidak berkembang ini ada perdagangan tidak sinkron, di mana perdagangan tidak sinkron ini terjadi karena beberapa sekuritas tidak mengalami perdagangan untuk beberapa waktu. Jadi ada ketidaksamaan waktu antara return sekuritas dengan return pasar pada perhitungan beta. Akibatnya harga-harga sebelumnya yang merupakan harga-harga terakhir kalinya diperdagangkan bukan harga-harga perdagangan pada periode PT. Nah, perdagangan tidak sinkron di pasar modal BI dapat dilihat pada tabel berikut. Jumlah dari perdagangan di BEI selama tahun 1996 dan selama bulan Maret 2003. Lalu teman-teman bisa lihat di buku halaman 500. Jadi bisa dilihat total semua yaitu 257 emiten yang terdaftar di BEI sampai akhir tahun 1996 dengan rata-rata jumlah hari perdagangan yang terjadi hanya sekitar 148,27 hari atau sekitar 59,55% saja dari 249 hari perdagangan. Nah, rata-rata perdagangan paling sedikit terjadi untuk saham-saham emiten industri pertanian dan paling banyak terjadi untuk saham-saham emiten di industri infrastruktur, utility, dan transportasi. Kemudian selama bulan Maret untuk semua 336 emiten dengan rata-rata jumlah hari perdagangan yang terjadi hanya sekitar 9,396 hari atau sekitar 46,98% saja dari 20 hari perdagangan. Untuk rata-rata perdagangan paling sedikit terjadi pada saham-saham emiten industri properti dan esatil, dan paling banyak terjadi untuk saham-saham emiten di industri perdagangan. Nah, kemudian jumlah frekuensi perdagangan di BEI selama tahun 1996 dan selama bulan Maret 2003 ditampakkan pada tabel berikut, atau teman-teman bisa lihat di buku halaman 502. Nah, frekuensi perdagangan itu menunjukkan banyaknya transaksi penjualan dan pembelian sekuritas yang dilakukan dalam periode. Frekuensi saham BEI selama periode tahun 1996 terjadi sebanyak 1.758.608 frekuensi perdagangan untuk semua 257 emiten yang terdaftar. Rata-rata frekuensinya yaitu 6.842,83. Jadi selama tahun 1996 ini rata-rata banyaknya hari perdagangan yang aktif untuk semua emiten adalah sebesar 148,27 dan rata-rata dalam satu hari adalah sebanyak 46,15 kali. Sedangkan untuk frekuensi perdagangan di BEI selama bulan Maret 2003 terjadi sebanyak 110.756 frekuensi perdagangan untuk semua 336 emiten yang terdaftar. Jadi rata-rata frekuensinya yaitu 326,63. Selama bulan Maret 2003 ini rata-rata banyaknya hari perdagangan yang aktif untuk semua emiten adalah sebesar 9,396 dan rata-rata dalam satu hari adalah sebanyak 35,08 kali. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan pengujian terhadap bias. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rumus beta sekuritas KI yaitu varian return pasar dibagi dengan varian return pasar. Dan untuk rumus beta return indeks pasar menjadi kovarian return pasar dibagi dengan varian return pasar. Karena kovarian return pasar sama dengan varian return pasar, maka rumus beta return indeks pasar yaitu varian return pasar dibagi varian return pasar yang nilainya sama dengan 1. Nah, berdasarkan persamaan ini, beta pasar merupakan rata-rata seimbang dari beta masing-masing sekuritas di pasar. Jadi jika tidak terjadi bias, maka beta pasar hasil dari rata-rata seimbang akan sama dengan 1, dan sebaliknya jika terjadi bias, maka beta pasar hasil rata-rata seimbang tidak akan sama dengan 1. Dan demikian untuk mengetahui kebiasaan beta dapat dilakukan dengan membandingkan rata-rata seimbang beta sekuritas di pasar dengan nilai 1. Nah, sebagai contoh, di sini misalnya suatu pasar modal hanya mempunyai 4 buah saham yang tercatat, yaitu saham A, B, C, dan D. Harga-harga saham ini untuk 20 hari pengamatan tampak di tabel berikut. Nah, bisa kita lihat di sini harga dari setiap saham. Kemudian
Untuk memperoleh indeks pasar, misalnya untuk hari pertama yaitu dengan menambahkan harga saham A, B, C, dan D, kemudian dibagi dengan nilai pasar yang di sini misalkan senilai 19.000 dan kemudian dikalikan 100 sehingga diperoleh indeks pasar sebesar 121,053. Nah, untuk memperoleh beta dari masing-masing saham, kita perlu regresikan masing-masing return saham dengan return indeks pasar. Untuk menghitung return saham seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Misalnya di sini return saham A yaitu 500 dikurang 450 dibagi 450 sehingga diperoleh 0,1111, begitu seterusnya untuk saham lainnya, dan juga return indeks pasar. Setelah kita hitung semua returnnya, maka kita peroleh nilai beta A senilai 0,335, beta B senilai 0,370, beta C 1,228, beta D 1,996. Untuk beta indeks pasar dihitung berdasarkan rata-rata keempat beta seperti ini. Jadi beta pasar sama dengan 0,335 ditambah 0,370 ditambah 1,228 ditambah 1,996 dibagi 4 sehingga diperoleh hasilnya 0,982. Nah, nilai beta pasar sudah mendekati nilai 1, yang artinya bias yang terjadi untuk individual sekuritas tidak terlalu serius. Nah, tadi kita melakukan pengujian bias. Sekarang masuk ke pembahasan koreksi terhadap bias. Beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya yaitu metode yang diusulkan oleh Scholes dan Williams, kemudian Dickson dan Fowler dan Rosberg. Nah, untuk metode Scholes dan Williams, di sini memberikan solusi untuk mengoreksi bias dengan rumus berikut: beta I sama dengan beta I pangkat minus 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I pangkat plus 1 dibagi 1 plus 2 dikali korelasi serial I. Nah, masuk ke contoh. Di sini data return saham A, B, C, dan D dan return indeks pasar yang sudah ditampilkan pada tabel sebelumnya, maka beta masing-masing sekuritas diperoleh pada tabel berikut. Nah, beta ini didapatkan dengan meregresikan return saham untuk periode ke T dan dengan return indeks pasar untuk periode ke T. Kemudian korelasi serial antara return indeks pasar periode ke T dengan return indeks pasar periode sebelumnya yang ditampilkan pada tabel berikut. Nah, jadi besarnya beta koreksian dari bias menurut Scholes dan Williams untuk sekuritas A sebesar 0,590, kemudian beta B 0,442, untuk beta C 1,188 dan beta D 1,890. Nah, secara ringkas jika kita bandingkan beta sebelum dan sudah dikoreksi dengan metode ini, dengan metode Scholes dan Williams ini, hasilnya mengarah ke nilai 1, dan ini konsisten dengan pernyataan Bloom yang menunjukkan bahwa beta cenderung mengarah ke nilai 1. Jadi contoh ini hanya untuk satu periode saja, yaitu menggunakan waktu mundur atau lag dan waktu maju atau lead. Nah, untuk 2 periode cukup ditambahkan beta I minus 2 dan plus 2 pada pembilang dan ditambah 2 kali korelasi serial 2 pada penyebut. Kemudian begitu juga dengan 3 periode. Jadi secara umum jika kita buat persamaan untuk perhitungan beta koreksian menurut model Scholes dan Williams ini, yaitu beta I sama dengan beta I pangkat minus n ditambah sampai dengan beta I pangkat minus 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah beta I plus 1 ditambah sampai dengan beta I pangkat plus n dibagi 1 plus 2 kali korelasi serial 1 ditambah sampai dengan 2 kali korelasi serial n. Selanjutnya masuk ke metode Dickson. Nah, Dickson merupakan metode yang menyederhanakan metode Scholes dan Williams dengan cara menggunakan regresi berganda, sehingga hanya menggunakan sebuah pengoperasan regresi saja berapapun banyaknya periode lag dan lead yang ditanyakan. Jadi rumus beta koreksi menurut metode Dickson yaitu return IT sama dengan alpha I ditambah beta I pangkat minus n dikali return pasar T minus n ditambah sampai dengan beta I pangkat 0 T minus n ditambah sampai dengan beta I pangkat plus n return pasar T minus n ditambah epsilon IT. Nah, karena hasil dari beta koreksian adalah sejumlah dari koefisien di sini, yaitu koefisien regresi berganda, maka besarnya beta koreksian
adalah beta I sama dengan beta I pangkat minus N ditambah sampai dengan beta I pangkat 0 ditambah sampai dengan beta I plus N. Untuk kemudian masuk ke contoh, yaitu data return sekuritas A, B, C, dan D, dan return indeks dasar yang sudah ditampilkan pada tabel sebelumnya. Jadi hasil persamaan regresi perganda untuk satu periode yaitu regresi AT sama dengan 0,0115 ditambah 0,612 RT minus 1 dikurang 0,322 RMT ditambah 0,007 RMT plus 1 ditambah epsilon AT yang untuk RBT yaitu 0,005 ditambah 0,085 RT minus 1 ditambah 0,227 RMT ditambah 0,109 RMT plus 1 ditambah epsilon A BT. Kemudian untuk RCT sama dengan 0,0076 ditambah 0,211 R periode T minus 1 ditambah 1,365 R periode R pasar periode T dikurang 0,146 R MT plus periode T plus 1 ditambah epsilon CT. Kemudian yang terakhir RD periode T sama dengan minus 0,025 dikurang 0,606 R periode T minus 1 ditambah 2,450 R pasar periode T dikurang 0,1000 R pasar T periode T plus 1 ditambah epsilon DT. Jadi misalnya beta koreksian menurut Simpson untuk sekuritas A yaitu senilai 0,298, untuk sekuritas B 0,421, kemudian untuk sekuritas C 1,008 dan untuk sekuritas D yaitu 1,743. Nah, sama seperti metode Scholes dan Williams, metode Simpson untuk 2 periode dan 3 periode tinggal ditambahkan beta I minus 2 dan plus 2 pada pembilang dan ditambah 2 kali korelasi serial pada penyebut untuk 2 periode dan beta I minus 3 dan plus 3 pada pembilang 2 kali korelasi serial 3 pada penyebut untuk periode 3. Masuk ke metode terakhir untuk pengoreksian bias yaitu metode Fowler dan Norke. Nah, metode ini lebih sederhana dari metode Simpson dikarenakan yang pertama hanya menggunakan pengoperasian regresi berganda saja, dan yang kedua beta koreksian hanya dijumlahkan dari koefisien yang diperoleh dari regresi berganda. Nah, untuk rumus regresi metode Fowler dan Norke untuk satu periode yaitu RI periode T sama dengan alpha I ditambah beta I minus 1 R pasar periode T minus 1 ditambah beta I pangkat 0 R pasar periode T ditambah beta I pangkat plus 1 R pasar periode T plus 1 ditambah epsilon I periode T. Kemudian untuk mendapatkan korelasi serial, rumusnya yaitu R pasar periode T sama dengan alpha I ditambah korelasi serial 1 R pasar periode T minus 1 ditambah epsilon periode T. Karena Fowler dan Norke itu berargumen metode Simpson, metode sebelumnya itu hanya menjumlahkan koefisien regresi berganda tanpa memberikan bobot. Nah, jadi di metode Fowler dan Norke ini ditambahkan rumus untuk perhitungan bobot sehingga persamaannya yaitu weight 1 sama dengan 1 ditambah korelasi serial 1 dibagi dengan 1 ditambah 2 dikali korelasi serial 1, sehingga rumus beta koreksian sekuritas KI dengan bobot yaitu beta I sama dengan WI dikali beta I pangkat minus 1 ditambah beta I pangkat 0 ditambah WI dikali beta I minus 1. Jika dicontohkan metode Fowler dan Norke yaitu
yaitu data return sekuritas A, B, C, D, dan return indeks pasar yang ada di tabel sebelumnya. Hasil persamaan unsur regresi pergandanya yaitu R A predikate T sama dengan 0,0115 ditambah 0,612 R predikate minus 1 dikurang 0,322 R pasar predikate T ditambah 0,007 R pasar predikate plus 1 ditambah epsilon AT. Kemudian untuk RBT sama dengan 0,005 ditambah 0,085 R periode T minus 1 ditambah 0,227 R pasar periode T ditambah 0,109 R pasar periode T plus 1 ditambah epsilon BT. Kemudian RC periode T sama dengan 0,0076 ditambah 0,211 R periode T plus minus 1 ditambah 1,365 R pasar periode T dikurang 0,146 R pasar periode T plus 1 ditambah epsilon C periode T. Dan untuk RD periode T sama dengan minus 0,025 ditambah 0,606 R periode T minus 1 ditambah 2,450 R pasar periode T dikurang 0,1000 R pasar periode T plus 1 ditambah epsilon D periode T. Sehingga korelasi serialnya untuk return pasar periode T untuk R pasar periode T sama dengan 0,017 ditambah 0,325 R pasar periode T minus 1 ditambah epsilon AT. Dan untuk bobotnya yaitu W1 sama dengan 1 plus 0,325 ditambah 1 plus 2 dikali untuk nilai korelasi serialnya itu 0,325 sehingga bobotnya senilai 0,803. Sehingga untuk beta korelasi menurut Fowler dan Rorke untuk sekuritas A yaitu senilai 0,175, untuk sekuritas B 0,383, kemudian untuk sekuritas C senilai 1,078 dan sekuritas D yaitu 1,882. Untuk mengoreksi bias yang terjadi dapat dilakukan dengan cara membuat observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias. Jadi sampel yang digunakan hanya mengandung perdagangan yang sinkron. Bisa dilihat pada tabel yang paling bawah untuk beta rata-rata yang dikoreksi dengan membuat observasi sampel yang perdagangannya tidak aktif itu sebesar 0,990 yang sangat dekat sekali dengan angka 1 yang artinya beta yang dihitung itu tidak bias atau bias yang terjadi sangat kecil. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan capital asset pricing models atau CAPM. Model CAPM sendiri digunakan oleh investor untuk mengestimasi return suatu sekuritas dan dianggap penting dalam bidang keuangan. Nah, model CAPM sendiri dikembangkan oleh Sharpe, Lindner, dan juga Mosin. Nah, dalam teori keuangan, yaitu diperlukan sebuah asumsi untuk mengembangkan suatu model, begitu pula dengan model dalam CAPM sendiri. Nah, asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan persoalan yang sebenarnya terjadi, dan asumsi digunakan untuk lebih memudahkan untuk memahami dan melakukan pengujian. Nah, terdapat beberapa asumsi dalam model CAPM sendiri. Yang pertama, investor itu memiliki cakrawala waktu satu periode yang sama. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return investasian dan standar itu dari portofolionya. Yang ketiga, investor itu memiliki harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan dalam pengambilan keputusan portofolio. Yang keempat, investor dapat meminjamkan maupun meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Selanjutnya, terdapat penjualan pendek atau short selling yang diizinkan. Lalu kemudian sejumlah aktiva itu dapat dipecah menjadi yang lebih kecil untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian. Semua aktiva yang dipasarkan itu secara liquid sempurna. Yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi, kemudian tidak terjadi inflasi, tidak ada pajak pendapatan pribadi, dan investor itu merupakan penerima harga atau price taker, di mana investor individu itu tidak dapat mempengaruhi harga. Namun investor secara
keseluruhan dapat menentukan harga dari aktiva tersebut. Yang terakhir adalah pasar modal dalam kondisi equilibrium. Pasar modal merupakan kondisi pasar pada saat harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari adanya asumsi equilibrium ini yang pertama adalah semua investor itu akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi semua aktiva yang ada di pasar. Dan yang kedua adalah portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal berada pada efisien set atau efisien frontier. Selanjutnya adalah portofolio pasar. Portofolio pasar sendiri merupakan portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Nah, pada bagian gambar 14.1 itu dijelaskan bahwa portofolio pasar itu berada pada kurva efisien set A, B. Nah, untuk portofolio pasar sendiri merupakan kombinasi antara aktiva berisiko di portofolio dengan aktiva yang bebas risiko. Pada saat equilibrium pasar, aktiva berisiko itu berada pada portofolio pasar atau berada pada titik M. Maka portofolio ini merupakan portofolio dengan diversifikasi sempurna. Nah, idealnya diversifikasi sempurna itu melibatkan seluruh aktiva yang ada di dunia. Namun, pada prakteknya tidak memungkinkan untuk memasukkan semua aktiva yang ada di dunia, sehingga hanya diwakili oleh portofolio pada sekuritas dalam satu pasar saja, seperti Bursa Efek Jakarta. Selanjutnya, garis pasar modal jelaskan bahwa garis pasar modal menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Dalam gambar 14.2 itu dinotasikan sebagai huruf Q. Lalu apabila return ekspektasi untuk portofolio dengan aktiva berisiko itu lebih besar dibandingkan dengan return ekspektasi portofolio dengan aktiva tidak berisiko, maka terdapat selisih. Nah, selisih tersebut disebut sebagai premium risiko, di mana premium tersebut merupakan premium dari portofolio pasar karena menanggung risiko lebih besar. Nah, dengan demikian, slope dari garis pasar modal merupakan harga pasar dari risiko, di mana dinotasikan sebagai berikut. Expected return dari pasar dikurangi dengan expected return bebas risiko dibagi dengan risiko dari pasar. Sebagai contoh, pada 14.1 bahwa return ekspektasi yang sebesar 20%, return ditambah 5%, return aktiva bebas risiko 12%. Kemudian slope dari garis pasar modal berdasarkan rumus di atas, yaitu 20% dikurangi 12% bagi 5% yaitu 1,6. Selanjutnya garis pasar modal masih terkait dengan garis pasar modal, di mana slope garis pasar modal menunjukkan tambahan return untuk setiap unit tambahan risiko diukur dengan frekuensi standar. Nah, untuk rumus yang digunakan mengenai tambahan ekspektasi portofolio pasar, yaitu slope dari garis pasar modal dikali dengan risiko pasar itu sendiri. Untuk contohnya pada 14.2 di mana diketahui slope garis pasar modal sebesar 1,6, risiko portofolio pasar sebesar 5%, kemudian ditanya besarnya tambahan ekspektasinya. Berdasarkan rumus yang telah diketahui, dapat dihitung 1,6 dikali 5% sehingga diperoleh angka 6%. Jika return aktiva bebas risiko itu sebesar 12%, maka return ekspektasi portofolio pasar yang diminta adalah 12% ditambah 8%, yaitu sebesar 20%. Hal ini masih berhubungan dengan contoh pada 14.1. Selanjutnya mengenai garis pasar modal. Apabila portofolio lain mempunyai risiko sebesar sigma P, maka besar return ekspektasi yang tambahan yang diminta, yaitu sebesar expected return pasar dikurangi expected return bebas risiko dibagi dengan risiko pasar dikali dengan risiko portofolio itu. Sedangkan untuk return ekspektasi yang diminta, yaitu return ekspektasi yang bebas risiko ditambah return ekspektasi yang pasar dikurangi dengan return ekspektasi yang bebas risiko dibagi dengan risiko pasar dikali dengan risiko portofolio itu sendiri. Sebagai contoh, pada 14.3 diketahui slope garis pasar modal sebesar 1,6, return aktiva bebas risiko sebesar 12%, standar deviasinya 10%, kemudian ditanyakan berapa return ekspektasi portofolio. Kemudian berdasarkan rumus yang telah dijelaskan di awal, diperoleh angka 12% ditambah 1,6 dikali 10% sehingga diperoleh 28%. Nah, selanjutnya mengenai garis pasar sekuritas.
di mana garis pasar sekuritas ini merupakan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual. Dalam gambar 14.3 dijelaskan bahwa titik M itu portofolio pasar dengan bernilai beta 1 dengan return ekspektasian sebesar expected return market. Sedangkan untuk beta bernilai 0 atau untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematis, maka beta untuk aktiva bebas risiko ini sebesar expected return bebas risiko. Sedangkan untuk persamaan dari pasar sekuritas untuk sekuritas KI itu diketahui sebagai berikut. Expected return sekuritas KI itu merupakan expected return bebas risiko ditambah beta sekuritas KI ditambah expected return pasar dikurangi expected return bebas risiko. Sebagai contoh, pada 14.4 di mana return aktiva bebas risiko sebesar 12%, return portofolio pasar sebesar 15%, beta sahamnya sebesar 1,8. Kemudian ditanyakan return ekspektasi dari saham A. Berdasarkan rumus expectation return dari saham A diperoleh nilai 12% ditambah 15% kurang 12% dikali 1,8 sehingga diperoleh nilai 17,4. Masih terkait dengan garis pasar sekuritas, sebagai contoh 14.5 apabila ada tambahan saham seperti saham B dan C di mana memiliki beta yang sama adalah saham A yaitu sebesar 1,8. Untuk return realisasian saham B sebesar 20%, return realisasian saham C sebesar 14%, dan return ekspektasian saham B dan C sama dengan saham A yaitu 17,4%. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa harga untuk saham B adalah tergolong murah atau under value karena return ekspektasinya 17% untuk saham B, namun kenyataannya return realisasinya itu sebesar 20%, sehingga termasuk saham yang murah. Begitu sebaliknya dengan saham C merupakan saham yang mahal karena return sesungguhnya atau return realisasinya 14% itu lebih kecil dari return ekspektasinya yang sebesar 17,4%, dan hal itu digambarkan dalam gambar 14.4 di sebelah kanan. Saham B termasuk saham murah dan saham C termasuk saham mahal. Selanjutnya masih terkait dengan garis pasar sekuritas. Pada contoh 14.6 diketahui bahwa IHSG sekarang 2400, IHSG periode lalu 2000, suhu hubungan SBI-nya sebesar 8%. Kemudian ditanyakan terkait dengan return pasar, yaitu rumusnya IHSG tahun ini dikurangi IHSG tahun lalu dibagi IHSG tahun lalu, sehingga angka 2400 dikurangi 2000 dibagi dengan 2000, sehingga diperoleh angka 20%. Untuk data selanjutnya terkait dengan data saham A, B, dan C. Pada tabel tersebut, maka dapat dihitung return realisasiannya sesuai dengan return realisasian pasar. Nah, return saham A itu sebesar 35%, return realisasian saham B sebesar 10%, return realisasian saham C sebesar 50%. Untuk return ekspektasian dengan CAPM, return saham A itu diketahui bernilai 17,6, bernilai saham murah, expected return saham B sebesar 22,4%, termasuk saham mahal, dan expected return saham C sebesar 26 termasuk saham murah. Selanjutnya mengenai penjabaran model CAPM, di mana untuk portofolio pasar itu yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual itu berkorelasi dengan return pasar. Oleh sebab itu, risiko portofolio itu dapat disederhanakan sebagai rumus berikut, di mana kontribusi sekuritas ke-1 untuk risiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas ke-2 untuk risiko portofolio, dan penjumlahannya tergantung kontribusi sekuritas ke-N untuk risiko portofolio. Nah, dengan asumsi bahwa portofolio masing-masing sekuritas pada portofolio pasar adalah sama, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap risiko portofolio pasar adalah tergantung dari besarnya kovarian return sekuritas dengan portofolio pasar, sehingga dirumuskan risiko sekuritas KI pada pasar dibagi dengan risiko pasar. Kemudian untuk return ekspektasinya itu dapat menggunakan 3 cara setelah adanya substitusi risiko portofolio disubstitusikan dengan risiko sekuritas individual, sehingga diperoleh 3 cara yang dapat digunakan. Sedangkan untuk beta sekuritas KI dapat dilakukan sebagai kovarian sekuritas KI dengan portofolio pasar dibagi dengan varian portofolio
APM, di mana kontribusi resiko sekuritas dalam kontribusi total resiko portofolio itu dapat dianggap sebagai perubahan dari resiko portofolio akibat perubahan proporsi sekuritas tersebut, di mana rumus yang digunakan yaitu derivasi resiko pasar itu dibagi dengan derivasi proporsi sekuritas ke I, sehingga diperoleh derivasi total dari proporsi sekuritas ke I dikali dengan proporsi sekuritas J dikali dengan resiko sekuritas I dan J pangkat setengah dibagi dengan derivasi proporsi sekuritas ke I, seperti rumus yang telah dituliskan di sebelah kiri. Pengujian empiris terhadap model CAPM yaitu yang pertama menggunakan model ekspos CAPM. Rumus yang digunakan untuk mencari return sekuritas ke I periode ke T yaitu return ekspektasian bebas risiko periode ke T ditambah dengan beta sekuritas ke I dikali dengan return realisasian pasar periode ke T dikurangi dengan return ekspektasian bebas risiko periode ke T ditambah dengan residual error sekuritas ke I pada periode ke T. Sedangkan untuk pengujian CAPM secara umum yaitu dapat dirumuskan sebagai N aksen sekuritas I periode ke T itu sama dengan delta 0 ditambah delta 1 dikali dengan beta sekuritas ke I ditambah dengan residual error sekuritas ke I pada periode ke T. Nah, hal ini dapat digambarkan bahwa untuk model ekspektasian yaitu yang berada pada kurva berada pada sebelah kiri itu bernilai positif, dan untuk model ekspos itu pada kurva yang sebelah kanan itu bernilai negatif. Kemudian prediksi pengujian empiris di mana intercept delta 0 diharapkan secara signifikan tidak berbeda dengan 0. Yang kedua, beta harus signifikan dan merupakan satu-satunya faktor yang menerangkan return sekuritas yang berisiko. Yang ketiga, koefisien dari beta yaitu delta 1 seharusnya sama dengan nilai return realisasian pasar pada periode ke T dikurangi dengan return ekspektasian bebas risiko periode ke T. Yang keempat, hubungan dari return dan risiko harus linear, dan yang kelima dalam jangka panjang delta 1 harus bernilai positif atau return dari portofolio pasar lebih besar dari tingkat return bebas risiko. Cara mengetahui keabsahan model CAPM yang pertama, data return yang digunakan adalah return total bulanan. Yang kedua, beta diestimasi untuk setiap sekuritas dalam sampel menggunakan periode 5 tahun atau 60 observasi. Yang ketiga, indeks pasar yang digunakan adalah rata tertimbang. Yang keempat, sekuritas dalam sampel itu di-ranking berdasarkan nilai betanya. Yang terakhir adalah return portofolio dan beta portofolio itu dihitung untuk masing-masing portofolio dan regresi. Kemudian kesimpulan dari pengujian CAPM yang pertama, nilai intercept delta 0 secara statistik dan signifikan berbeda lebih besar dari 0. Koefisien beta yaitu delta 1 bernilai lebih kecil dari perbedaan return portofolio pasar dikurangi dengan tingkat return bebas risiko. Yang ketiga, walaupun delta 1 lebih kecil dari return realisasian pasar periode ke T dikurangi return ekspektasian bebas risiko periode ke T, tetapi nilai koefisien ini adalah positif. Kemudian yang keempat, hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan yang linear sesuai dengan model ya. Dan yang kelima, faktor lain selain beta dalam model CAPM dapat menjelaskan porsi dari return sekuritas yang tidak ditangkap oleh beta. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.